Dan selain Forum Purnawirawan TNI beserta sejumlah tokoh sipil dan mantan pejabat negara yang kembali menyuarakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ada pula advokat dari Perekat Nusantara yang menilai Wakil Presiden Gibran ini sudah menodai demokrasi. Kita akan langsung bahas bersama dengan Petrus Celestinus yang merupakan koordinator advokat Perekat Nusantara serta Pangeran Mangkubumi, Sekretaris Jenderal Relawan Gibranku. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya akan ke Pak Petrus terlebih dahulu. Sebelumnya bisa dijelaskan kepada kami siapa saja yang tergabung dalam advokat Perekat Nusantara ini dan apa yang menjadi dasar advokat Perekat Nusantara akhirnya memberikan somasi terhadap Wakil Presiden Gibran? Iya, jadi advokat yang tergabung dalam pergerakan advokat Nusantara ini banyak, tetapi yang datang kemarin ke kantor Wakil Presiden itu ada 8 orang. Ya, jadi kami 8 orang yang datang dan sudah menyerahkan somasi itu kepada Wakil Presiden melalui Sekretariat Wakil Presiden kemarin. Begitu. Baik, siapa saja, apakah kemudian latar belakang dari para advokat ini hingga akhirnya memberikan somasi terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan apa dasarnya Pak Petrus? Ya, jadi advokat-advokat ini juga adalah advokat-advokat yang menjadi aktivis pembela demokrasi. Sehingga sejak perkara nomor 90 itu berproses, kami sudah aktif memantau jalannya persidangan perkara 90 itu. Nah, setelah saya cek videonya, ternyata itu adalah acara pembekalan kepada peserta program pendidikan pimpinan nasional dan program pemantapan pimpinan nasional 2025. Dan tahu nggak, yang memberi pembekalan materi itu adalah Gibran. Luar biasa memang. Bayangkan saja ya, semua peserta acara itu adalah petinggi perwira TNI dan Polri, dan yang memberi pembekalan materi adalah Gibran. Wow, luar biasa sekali. Tumben-tumbenan Gibran berani diskusi dengan para petinggi perwira TNI Polri. Itulah yang ada dalam pikiran saya ketika melihat video Gibran pertama kali. Dan jujur ya, awalnya itu cukup membuat saya jadi kagum. Ya, sekarang siapa yang tidak kagum coba? Lawong biasanya kan Gibran ini sering kali diskusi dengan anak SD dan SMA. Kan itu yang selama ini sering dilakukan oleh Gibran. Jadi ketika melihat video Gibran memberikan pembekalan materi kepada para petinggi perwira TNI Polri, ya otomatis itu membuat saya jadi kagum. Nah, tapi tunggu dulu, ternyata ada momen yang sangat-sangat mengejutkan, yaitu ketika Gibran ini ditanya oleh salah satu perwira TNI lulusan S3 Laksamana Pertama Arif Badrudin. Nah, pertanyaannya adalah terkait dengan strategi kepemimpinan geopolitik Indonesia, terutama di negara-negara non-blok. Bahkan ya, bukan hanya itu, tapi juga disinggung terkait dengan Danantara, fintech, kemudian startup, dan ada lagi artificial intelligence atau AI. Nah, tapi supaya lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Mari silakan. Siap. Terima kasih izin Bapak Wapres RI. Kami izin memperkenalkan diri. Saya Laksamana Pertama TNI Arif Badrudin, peserta dari PM4N. Yang pertama, kami belajar tentang geopolitik di Lemhanas, Pak. Kebetulan kami S3-nya tentang model pelatihan AI, Pak. Yeah. Harapan kami, kepemimpinan geopolitik Indonesia bisa kembali diraih. Zaman dulu Presiden Soekarno tidak pakai uang bisa menjadi pemimpin non-blok. Kita sekarang memiliki Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, memiliki Danantara. Saya yakin kita akan kembali menjadi pemimpin non-blok. Demikian, terima kasih. Baik, sudah bertemu langsung dengan CEO Danantara, Bapak semua? Belum? Belum. Kapan Pak dijadwalkan ya? Dalam bulan-bulan ini, bulan depan ya mungkin. Oke. Nanti bisa disampaikan langsung ke CEO Danantara terkait itu tadi ya Pak ya. Dimana setelah menonton cuplikan video barusan, sangat jelas sekali kan bagaimana Gibran terlihat begitu gelagapan alias kebingungan. Dan akhirnya apa? Akhirnya Gibran ini malah meminta agar apa yang disampaikan oleh perwira TNI itu nanti bisa disampaikan lagi kepada pihak Danantara. Kacau. Lah ini kan lucu kalau menurut saya. Ya ibarat kata pantun, jaka sembung bawa golok, ya nggak nyambung lah.
Nah, dari sini ya, kita semua jadi semakin paham bahwa Gibran ini memang tidak memiliki cukup pengalaman. Bahkan Gibran juga tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjawab pertanyaan atau masukan dari perwira TNI. Ya, sekarang bayangkan saja ya, pertanyaan apa, jawabannya apa. Masukannya apa, jawabannya apa. Yang bertanya lulusan S3, yang menjawab ternyata S-teller. Nah, tapi meskipun dalam acara pembekalan materi itu Gibran mencoba untuk terlihat berwibawa ya, tapi faktanya apa? Faktanya justru sebaliknya. Gibran malah terlihat kosong kalau menurut saya. Nah, coba gimana kalau menurut kalian? Gibran ini kosong atau enggak? Ya, jangankan untuk menjawab ya, bahkan untuk memahami saran atau pertanyaan saja, Gibran malah meminta pihak lain yang menjawabnya. Padahal ya, status dia adalah sebagai wakil presiden. Bayangkan saja, orang nomor 2 di Indonesia. Harusnya kan minimal ini bisa memberikan tanggapan atau feedback di luar urusan soal Danantara. Kan harusnya seperti itu. Ya, karena kan Danantara itu posisinya hanya sebagai investor atau sebagai penyedia anggaran. Kan posisinya seperti itu. Padahal ya, dari elaborasi yang disampaikan oleh perwira TNI itu dijelaskan juga mengenai strategi kepemimpinan geopolitik Indonesia, kemudian soal fintech dan artificial intelligence atau AI dan lain-lain. Dan sekali lagi ya, coba kalian bayangkan, perwira TNI tersebut sudah menyampaikan ide dan pertanyaan dengan panjang lebar. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi, Gibran ini malah menjawab dengan sangat-sangat singkat. Bapak sudah bertemu langsung dengan CEO Danantara. Coba, jawabannya Gibran cuma seperti itu. Lah, ini apa-apaan coba? Malah yang lebih lucunya lagi adalah Gibran ini malah menjelaskan soal hilirisasi, dan hilirisasi. Nah, ini kan gak nyambung. Ampun. Masa ya semua permasalahan, semua persoalan selalu dijawab dengan hilirisasi? Ya, jujur saja ya, saya gak bisa membayangkan ketika semua peserta yang hadir itu adalah para senior perwira TNI Polri. Tapi justru yang memberikan pembekalan materi adalah seorang Gibran. Dan kita semua juga sudah tahu secara pengalaman, Gibran ini memang masih belum cukup matang. Bahkan secara usia, Gibran juga masih belum mencukupi untuk menjadi calon wakil presiden pada saat itu. Jadi sudah sangat jelas sekali ya, bahwa berdasarkan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, dijelaskan tuh bahwa persyaratan untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun. Dan pada saat itu kita semua sudah tahu bahwa Gibran Halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel Rahasia Politik. Sebelum kita membahas lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa subscribe dan berikan komentar kalian. Nah teman-teman, kali ini kita disungguhkan dengan polemik yang luar biasa panas. Selain forum, purnawirawan TNI beserta sejumlah tokoh sipil dan mantan pejabat negara yang kembali menyuarakan pemakzulan Presiden Gibran Rakabuming Raka, ada juga gerakan dari para advokat perekat Nusantara yang menilai bahwa wakil presiden Gibran ini sudah menodai demokrasi kita. Kemarin, ada 8 orang perwakilan advokat yang mendatangi langsung kantor presiden dan menyerahkan somasi tersebut melalui sekretariat wakil presiden. Para advokat ini bukanlah orang biasa, melainkan para aktivis pembela demokrasi yang sejak sejak perkara nomor 90 di Mahkamah Konstitusi berproses sudah aktif memantau jalannya persidangan. Sobat Politik, ada satu momen menarik yang belakangan ini viral. Ternyata ada acara pembekalan kepada peserta program pendidikan pimpinan nasional dan program pemantapan pimpinan nasional 2025, dan tahu tidak siapa yang memberikan pembekalan materi itu? Ya, tentu saja itu adalah Gibran. Bayangkan saja, semua peserta acara tersebut adalah para petinggi perwira TNI dan Polri, sedangkan yang memberikan materi pembekalan adalah Gibran. Sungguh luar biasa. Tumben-tumbennya Gibran berani berdiskusi dengan para petinggi perwira TNI dan Polri. Jujur ya, awalnya hal ini cukup membuat kagum. Selama ini kan kita sering melihat Gibran lebih banyak berdiskusi atau membagikan susu kepada anak-anak SD dan SMA. Jadi, saat melihat dia tampil di depan
para perwira, otomatis hal itu sempat memantik rasa kagum. Tapi tunggu dulu, ternyata ada momen yang sangat mengejutkan, yaitu ketika Gibran ditanya oleh salah satu perwira TNI lulusan S3, Laksamana Permata Arif Badrurudin. Pertanyaannya sangat berbobot. Sobat politik, beliau bertanya terkait dengan strategi kepemimpinan geopolitik Indonesia, terutama di negara-negara non-blok. Beliau juga menyinggung soal badan investasi dan antara perkembangan fridge dan juga startup hingga teknologi artificial atau AI. Apa yang tanggapan Gibran? Di luar dugaan, Gibran malah terlihat sangat kegelapan alias kebingungan. Alih-alih menempatkan tanggapan yang mendalam mengenai geopolitik atau AI, Gibran justru melemparkan pertanyaan balik. Apakah bapak-bapak sudah bertemu secara langsung dengan CEO Danantara? Dan ketika dijawab belum, Gibran berkata, nanti bisa disampaikan langsung ke CEO Danantara terkait hal itu ya Pak. Kacau. Ini ibarat pantun, jika sambung bawa goblok, alat tidak menyambung. Dan di sini kita semua semakin paham bagaimana kapasitas serta pengalaman yang bersangkutan dalam menghadap masukan kritis bersama makro. Bahkan yang lebih lucunya lagi, di beberapa kesempatan saat ditanya persoalan pelik, jawabannya selalu kembali ke narasi hilirisasi. Dan masa semua persoalan bangsa dijawab dengan hilirisasi. Nah, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, sobat politik, selain isu Gibran yang ruang publik, kita juga kembali diguncang oleh perdekatan lama yang kembali memanas, yaitu mengenai keabsahan dokumen pendidikan mantan Presiden Joko Widodo. Kali ini, pengacara kondang Hotman, Paris Hutapea, muncul dengan suara yang lantang. Beliau menyatakan keyakinan mutlaknya mengenai adanya kejanggalan hukum dan siap membawa kasus ini ke persidangan terbuka demi keadilan. Ada beberapa poin penting yang kini ramai disorot oleh para analisis hukum mengenai polemik fisik ijazah tersebut. Di antaranya, yang pertama, analisis fisik kertas. Disebutkan ada keganjilan pada fisik kertas ijazah yang tertulis tahun 1985, namun diduga menggunakan jenis kertas dengan kode produksi yang baru marak di Indonesia pada tahun 2000-an. Yang kedua, karakteristik tinta. Penggunaan jenis tinta pigmen UV sintetik modern yang dianalisis baru pasar lokal sekitar tahun 1997, padahal dokumen aslinya bertahun 1985 yang seharusnya menggunakan tinta minyak alami yang cenderung kusam seiring waktu. Tentu saja polemik ini memicu pro dan kontra yang luar biasa di kolom komentar netizen. Banyak yang jenuh meminta agar dokumen asli segera ditunjukkan secara transparan ke publik demi mengakhiri kegaduhan bertahun-tahun ini, sementara yang lain meminta agar hukum tetap berjalan secara objektif tanpa pandang bulu. Nah teman-teman, sekarang mari kita melihat berbagai pendapat dari teman-teman kita. Nah, di sini teman kita Wahami memberikan tanggapannya, terus urus sampai tuntas biar adil semua. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Syuko juga memberikan tanggapannya, pertahankan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita
Mukmar juga memberikan tanggapannya. Indonesia tentram, angel panggal hasali, dan menjatuhkan. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Sutor juga memberikan tanggapannya. Info yang sangat menggembirakan. Nah di sini teman kita Anik memberikan tanggapannya. Kritik membangun, bukan menjatuhkan. Tidak perlu somasi, cari kesalahan orang kalau berani lawan rakyat. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Mujiani juga memberikan tanggapannya. Kebanggaan termul-termul, yaitu jadinya. Nah teman-teman, teman kita Big Rex juga memberikan tanggapannya. Dari awal tidak ada tindakan pemimpin kita ini bagaimana? Sudah jalan baru, protes sana sini telat pak, sekarang jadi susah. Nah di sini teman kita Citra juga memberikan tanggapannya. Semoga Bapak KDM dan Mas Tiryo diberi umur panjang, dilancarkan segala daya upaya demi warga, dan mendapat cahaya kekuatan perlindungan Allah. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Saiful juga memberikan tanggapannya. Kami melihat dan mendengar jawaban Wapres, rasa malu ndak ketulangnya. Nah teman-teman, demikian saja isu panas hari ini. Jangan lupa saksikan isu panas yang tak kalah menarik berikutnya. Salam NKRI harga mati.